kemarin ada KRI Mo yang sampaikan oleh Bapak Kasal bahwa ada satu titik magnet yang cukup kuat. Nah itu mudah-mudahan itu tidak berubah, tidak akan dikejar itu. Yang mudah-mudahan itu menjadi titik terang. Tapi tentunya semua wilayah perairan utara Bali juga sedang dilaksanakan pencarian. Kemarin atas izin Panglima TNI kita distres pada negara-negara yang tergabung dalam konferensi kapal selam yang selama ini sudah terjalin dengan negara-negara yang memiliki kapal selam, dan dari distres tersebut sehingga negara-negara yang memiliki kapal selam mereka siap untuk membantu. Dan yang sudah berangkat adalah dari Singapura dan dari Malaysia, dan 8 negara lainnya akan siap juga membantu pelaksanaan. Jadi kalau ditarik garis jaraknya dari Celukan Bawang itu kurang lebih sekitar 23 nautical mile atau kurang lebih 40 km di utara Celukan Bawang. Di sekitar daerah tersebutlah diperkirakan dari yang kemarin ditemukan ada tumpahan minyak, kemudian juga ada daya magnet yang besar, itu sudah mulai terdeteksi di daerah tersebut, ya. Sehingga sekarang sedang dilaksanakan terus pemantauan di daerah tersebut dengan memanfaatkan semua peralatan ada. Jadi sementara sampai dengan saat ini memang belum bisa ditemukan secara pasti, tetapi beberapa titik-titik ini mudah-mudahan dengan berbagai peralatan ada bisa segera ditemukan atau bisa segera dijejaki bahwa itu adalah posisi dari KRI Nanggala 402. Kemudian kapal ini juga sudah riwayatnya sudah menembak torpedo kepala latihan ini 15 kali dan menembak torpedo kepala perang itu 2 kali, dan sasarannya kapal ex-KRI dan dua-duanya tenggelam. Jadi KRI Nanggala ini dalam kondisi siap tempur. Kapal dalam kondisi struggling di dalam, sedang mengapung di kedalaman tertentu, tapi kita tidak bisa deteksi. Mereka sedang mengatasi persoalan di dalam. Karena oksigen juga ada 2 sumber oksigen. Satu oksigen dari dalam tangki yang oksigen murni di dalam tangki-tangki oksigen itu bisa untuk 72 jam. Akhirnya upaya pemerintah dan TNI berubah manis. Sontak, kabar ini membuat masyarakat Indonesia sangat bahagia. Apresiasi pun tertuju pada TNI dan pemerintah yang cepat tanggap dalam menangani tenggelamnya kapal selam milik TNI itu. Ini diketahui dari akun Twitter bernama Jurnal Maritim. Disebutkan bahwa kontak dengan KRI Nanggala 402 sudah bisa dilakukan. Akan tetapi salah satu alat utama sistem persenjataan atau alutsista ini masih belum mampu untuk kembali naik ke permukaan. Lebih lanjut, laporan itu menyebutkan lewat sonar aktif diketahui ada pergerakan di bawah laut di sekitar tumpahan minyak atau oil spill. Kapal selam KRI Nanggala 402 diprediksi mengalami masalah pada electric pump atau mesin pendorong elektrik dan baterai. Kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak pada Rabu segera dievakuasi dengan 2 unit kapal selam milik TNI Angkatan Laut, dan proses rescue dilakukan menyusul titik koordinat kapal yang telah diketahui. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Kadis Penal Laksma Julius Wijoyono menyebutkan dari hasil pencarian, KRI Nanggala 402 hilang kontak di sekitar 60 mil atau 95 km dari Laut Bali. Kapal selam itu hilang kontak pada pukul 3 dini waktu setempat ketika menjalani latihan skenario penembakan rudal. Selain itu, kata Julius, TNI Angkatan Laut juga turut mengerahkan kapal selam lain guna membantu pencarian kapal selam tersebut. Berdasarkan informasi yang disebutkannya, terdapat 53 orang di dalam kapal buatan Jerman Barat itu. Sebelumnya diberitakan KRI Nanggala 402 dikabarkan hilang kontak saat menjalani latihan penembakan torpedo. Nanggala 402 melakukan kontak terakhir pada pukul 4:30 dini hari waktu Indonesia Barat. Kapal buatan Jerman tahun 81 itu sedang menjalani latihan torpedo, namun setelah itu tak mengirim laporan perkembangan kembali. KRI Nanggala 402 merupakan kapal selam buatan tahun 1981 dari perusahaan Hallwardswerke yang berbasis di Kiel, Jerman Barat. Kecepatan jelajahnya 21,5 knot dan kapal ini merupakan armada pemukul milik TNI Angkatan Laut kelas Cakra yang berada di bawah kendali Satuan Kapal Selam Komando Armada RI Kawasan Timur. Ini merupakan kapal selam tipe 209-1300 yang banyak digunakan oleh Angkatan Laut di banyak negara. Kejadian tenggelamnya kapal selam pun tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Mari kita runut ke belakang.
Tragedi karamnya kapal selam milik Angkatan Laut Dunia beberapa kali terjadi di era modern. Usai insiden kapal selam Kursk milik Rusia pada 2000 lalu, insiden yang sama juga menimpa Ara San Juan, kapal selam milik Angkatan Laut Argentina yang karam pada 16 November 2017. Kapal buatan Jerman yang mengangkut 44 awak tersebut hilang di Laut Atlantik Selatan. Juru bicara Angkatan Laut Argentina Enrique Balbi menyebut, sinyal terakhir dikirimkan arah San Juan dari 432 km lepas pantai Patagonia. Angkatan Laut Argentina mendeteksi 7 sinyal satelit singkat yang mungkin berasal dari kapal selamnya yang hilang pada 19 November. Dilansir dari Associated Press, dari 7 sinyal satelit singkat tersebut, Angkatan Laut Argentina menyimpulkan adanya indikasi bahwa kru kapal selam telah mencoba membangun kembali kontak yang terputus. Namun, belakangan hal itu telah diralat, sebab pada 1 Desember 2017 pihak Argentina mengumumkan telah menghentikan upaya penyelamatan terhadap awak kapal selam Ara San Juan tersebut. Pengumuman itu disampaikan juru bicara Angkatan Laut Argentina Enrique Balbi pada Jumat kemarin. Balbi mengatakan bahwa fase pencarian sudah berubah dari yang bertujuan menyelamatkan para kru di dalam kapal selam menjadi hanya menemukan sisa kapal selam dari kedalaman Samudra Atlantik. Waktu yang terlewat sudah mencapai 2 kali lipat dari batasan para kru yang mungkin untuk diselamatkan, ucap Balbi dalam konferensi pers di Buenos Aires seperti yang dikutip dari agensi Free Press atau FVP. Diduga karamnya kapal selam ini bermula saat kapten kapal melaporkan masuknya air ke dalam snorkel kapal yang menyebabkan salah satu baterai kapal tersebut mengalami arus pendek. Saat itu Angkatan Laut langsung memerintahkan agar Ara San Juan kembali ke pangkalan Angkatan Laut di Mar del Plata. Kapten sempat melaporkan bahwa kebocoran berhasil ditangani, namun beberapa jam setelah itu sebuah ledakan dideteksi tak jauh dari lokasi terakhir kapal selam Ara San Juan. Dan setelah setahun menghilang, bagian kapal selam Ara San Juan akhirnya ditemukan. Menurut keterangan Angkatan Laut Argentina, bagian kapal selam Ara San Juan ditemukan di kedalaman lebih dari 800 meter di Samudra Atlantik. Bangkai kapal yang ditemukan telah hancur menjadi beberapa bagian sepanjang 11, 13, dan 30 meter. Diduga kuat kapal selam itu meledak di dalam laut dan bangkai kapal yang berhasil terlihat adalah baling-baling, torpedo, dan bagian atas kapal selam. Namun, muncul kendala saat proses evakuasi kapal selam tersebut. Sejumlah peneliti mengatakan untuk mengangkat bangkai kapal selam Ara San Juan dibutuhkan biaya sampai miliaran dolar Amerika Serikat. Terkait besarnya biaya pengangkatan, maka Menteri Pertahanan Argentina Oscar Aguan mengatakan pemerintah kemungkinan tak akan melakukan hal tersebut. Medan berat di dasar samudra menjadi alasan lain kenapa bagian kapal laut tersebut tidak bisa diangkat. Ledakan yang menyebabkan karamnya Ara San Juan itu kemungkinan juga disebabkan oleh konsentrasi hidrogen yang dipicu masalah arus pendek baterai yang sebelumnya dilaporkan oleh kapten kapal. Hilangnya KRI Nanggala 402 pun mendapatkan perhatian dari banyak media asing, tak terkecuali dari seorang mantan komandan kapal selam nuklir Royal Navy yang berasal dari Inggris, Ryan Ramsey. Dikutip dari ringtimesbanyuwangi.com dari The Sun, menurut Ryan Ramsey, kemungkinan terburuk yakni kapal selam tersebut tidak akan pernah ditemukan karena tenggelam sangat dalam di dasar laut. Jika sesuatu telah terjadi, sangat tidak mungkin Nanggala 402 akan ditemukan. Fakta bahwa kapal selam itu belum menyentuh dasar selama rutinitas komunikasi juga menunjukkan bahwa kapal telah tersesat, kata Ryan Ramsey. Ia pun mengaitkan kondisi geografis Pulau Bali sebagai salah satu kendala dalam menemukan kapal selam KRI Nanggala 402. Ramsey mengatakan, Bali merupakan pulau vulkanik yang dikelilingi oleh air laut yang dalam hingga 1950 meter yang akan menghambat peluang untuk menemukan orang yang selamat. Dan jika mereka punya masalah saat latihan, mereka akan muncul ke permukaan. Jadi entah mereka tidak dapat memunculkan kapal selam ke permukaan atau sesuatu dramatis telah terjadi secara tiba-tiba di sana. KRI Nanggala yang sudah cukup berumur pun tidak punya palka penyelamat supaya dapat ditemukan oleh kapal penyelamat. Satu-satunya pilihan untuk kru dalam menyelamatkan diri dengan pakaian pelarian dan keluar lewat menara komando. Diketahui setelah penyelamat tersebut dapat bertahan di permukaan sampai 24 jam, namun pakaian itu hanya dapat beroperasi pada kedalaman sekitar 200 meter saja. Sementara itu, juru bicara Angkatan Laut Indonesia Laksamana Pertama Julius Wijoyono mengatakan bahwa ada kemungkinan kapal selam sudah berada di palung laut dengan kedalaman 600 sampai 700 meter. Awal mula ditemukannya kapal selam ini karena TNI Angkatan Laut menduga tumpahan minyak ini kemungkinan besar muncul karena terjadi kerusakan tangki BBM di kapal naas tersebut. Dugaan sementara kapal hilang kontak karena terjadi blackout saat melakukan penyelaman statis, dan blackout ini menyebabkan kapal kehilangan kendali dan tak bisa melakukan prosedur kedaruratan. Harusnya ada tombol darurat untuk menghembus supaya kapal bisa timbul ke permukaan sehingga kapal jatuh pada kedalaman 600 sampai 700 meter.
Tumpahan minyak terlihat saat tim pencari melakukan pengamatan udara menggunakan helikopter di sekitar perairan Bali. Pengamatan dilakukan 3 jam setelah kapal dinyatakan hilang kontak atau sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat.